Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Firdaus ini di tahun baru Ibu ya. Alhamdulillah kita sampai ke tahun 2024. Semua sehat Ibu ya. Dan itu tentu patut kita syukuri bahwa dengan bertambahnya umur kita, bertambah juga umur dunia ini, namun jatah hidup kita bertambah berkurang ya. Jadi jumlahnya bertambah, jumlah angka, tetapi jumlah jatah hidup kita berkurang. Tapi kita tetap bersyukur bahwa kita sampai saat ini masih diberi oleh Allah kesempatan, kesehatan, kelapangan waktu untuk kita hadir bersama-sama di pengajian di Selasa sore ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua ini nanti mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini karena ini suasananya tahun baru ya 2024 Masehi tanggal 2 Januari, maka tema yang ingin saya sampaikan adalah hidup yang berguna ya. Kenapa saya bicara tentang hidup yang berguna ya? Karena memang ada orang menjalani hidupnya itu tidak ada gunanya gitu, tidak ada manfaatnya bagi orang, tetapi dia justru menjadi penyakit bagi orang. Mungkin kita pernah mendengar kok ada orang ya jalannya seperti itu, usianya kok panjang gitu kan. Dia hanya membuat keburukan sama kita di kampung kita gitu. Dia membuat keonaran, tapi kok dia masih hidup sampai sekarang gitu. Tetapi ada orang yang justru kita kenal baik orangnya, kemudian di masyarakat dikenal memberikan banyak kemanfaatan, lalu usianya pendek gitu. Nah, di pikiran kita juga berpikir begini, loh, kenapa usianya pendek sekali ya? Padahal dia orang baik sekali. Kok dia cuma dikasih Allah usia yang pendek. Ada orang yang jahat malah Allah biarkan usianya panjang gitu. Nah, kalau kita menemui hal itu, tentu kita ingin bukan saja usia kita pendek bermanfaat, tapi kalau bisa lebih dari itu. Ya, orang yang usianya panjang tetapi kemanfaatannya juga panjang gitu. Hidup yang berguna itu untuk meraihnya itu ada paling tidak 4 cara gitu ya. Yang pertama itu adalah orang yang selalu bergerak, bekerja secara dinamis. Nah, itu orang yang berguna ya, itu ciri yang pertamanya adalah cara yang pertama adalah untuk meraihnya bergerak. Jadi tidak meneng wae. Kalau ada orang meneng aja, diem aja di rumah, tidak mau kemana-mana, nggak mau bekerja, tidak mau capek sendiri, nggak mau ikut pengajian seperti ini, kemana? Ke masjid, mana bikin kesel gitu kan? Nah, ini kalau ada orang yang seperti itu hidupnya nggak berguna, ya. Enak juga di rumah tidur gitu. Mau kemana? Ini ada jagung pantai di mana ini? Keluar dari kampung kita jauh, kita harus berkendara ke sana, bikin kesel, titip aja gitu. Bisa sih kita titip amplop ya, tetapi kita tidak dikenal oleh orang.
kok si anu nggak kelihatan ya, kok dia nggak datang ya, orang akan menandai kita. Apalagi kalau kita sering melakukan yang seperti itu. Jadi kita itu banyaklah bergerak. Saya tanya begini, kita kalau ingin sehat badan kita diem atau bergerak? Bergerak. Pagi itu kita sholat subuh, keluar rumah, jalan sekeliling kampung. Dengan bergerak itu nanti badan kita akan sehat. Oli di lutut kita ini itu nanti akan membuat tubuh kita itu selalu sehat dan tidak kering oli. Makanya dalam olahraga itu kan gerakan kan, tangan, leher kita diputer-puter, kaki kita, pinggang kita, lutut kita, itu dalam olahraga. Belum lagi dalam keseharian kita. Orang yang diem saja itu sama aja orang yang nggak mau bekerja. Kan ada orang, kenapa Pak nggak mau bekerja? Capek. Yang bilang kerja capek, nggak capek itu siapa? Gitu kan. Bekerja itu kan pasti capek, tapi ada orang pengennya dia cuma di rumah saja, nggak pergi kemana-mana. Ya, sehingga orang yang seperti itu adalah orang yang pemalas. Orang yang pemalas itu kalau bukan anak sultan dia nggak bakal kaya. Pasti hidupnya susah. Kecuali dia orang kaya turunan, dia nggak perlu kerja pun uangnya ada banyak gitu. Tapi kalau ada orang yang nggak mau bekerja, dia kalau orang biasa saja, pastikan itu orang itu akan miskin sampai tua. Dalam Quran disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Nah, ini Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi ini. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Nah, jadi kalau kita habis sholat, kata Allah, itu bertebaranlah kita mencari nafkah, mencari karunia. Itu ada rezeki di situ. Makanya orang yang bangunnya pagi itu rezekinya lebih banyak daripada orang yang bangunnya siang. Orang kantoran siang nanti ditegur sama bosnya, ke atasannya, kok telat terus gitu kan. Tanya. Tapi kalau ada orang kantoran dia kerjanya rajin dan dia akan mendapatkan pujian dan karirnya juga akan bagus. Lalu yang kedua adalah berilmu atau mengetahui. Ini cara hidup agar berguna tuh berilmu. Saya tanya ibu, orang yang berilmu tuh dipakai tidak sama orang? Dipakai. Tempat bertanya sama orang. Ibu-ibu jago masak, orang akan nanya sama ibu, kalau bikin rendang itu seperti apa ya? Bikin lodeh itu bumbunya seperti apa? Ukurannya berapa ya? Kalau ayam 1 ekor bikin rendang itu kelapanya berapa biji ya? Orang akan bertanya. Kalau kita ahli di bidang masak, ya, ibu-ibu ahli di bidang keuangan, orang akan bertanya, ini kalau menghitungnya ini caranya seperti apa ini? Kamu yang kawanku yang bisa mengerti teori ekonomi, kita bisa membantu. Ya, kenapa? Karena kita berilmu. Jadi orang yang berilmu dimanapun dia berada itu bisa diibaratkan bagaikan melempar batang singkong. Batang singkong itu dilempar aja, gak perlu ditanam, di mana saja dia akan tumbuh. Jika orang itu berilmu, orang akan mendengarkan fatwanya, orang akan mendengarkan nasihat-nasihatnya. Tapi sebaliknya kalau kita tidak berilmu, orang mohon maaf tidak nanggep kita. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, ya. Mujadilah ayat 11 Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Apa kata Allah? Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini fakta itu.
orang yang berilmu, pengetahuan tinggi itu derajatnya pasti mulia. Lalu yang ketiga adalah produktif dan bermanfaat. Produktif dan bermanfaat itu dia tuh bisa melakukan sesuatu. Ada ibu-ibu kerja cuma di rumah, reseller gitu, hanya menjual pakaian bayi gitu. Tapi karena dia itu bisa melakukan bisnis itu, apalagi zamannya sekarang itu adalah bisnis online ya, malah jaya. Banyak orang yang bekerja dari rumah sekarang ya. Orang-orang yang produktif ini tentu saja orang-orang yang memang dia tuh bisa menghasilkan sesuatu gitu. Di rumah tuh dia tidak hanya tidur gitu. Di rumah tuh dia tidak hanya mikirkan makan, apa yang bisa saya lakukan dalam hidup saya ini. Dan sekarang bekerja itu bisa dari rumah gitu, ya. Tidak harus kita itu bekerja keluar dari rumah. Banyak orang yang melakukan usaha-usahanya itu dari rumah. Contohnya saja ya. Sekarang kita misalnya orderan, kita misalnya pengen mesan nasi lah misalnya, makanan. Sekarang banyak kan bisnis online itu orang bikin dapur dari rumahnya saja. Dan nanti jasa yang menjemputnya itu kan kayak jasa-jasa GoFood itu Ibu ya. Nanti kita tinggal buka di internet ya. Dan dia cuma ngiklan di internet, nggak perlu di jalan-jalan. Rasulullah mengatakan ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang membawa kemanfaatan bagi manusia lain. Nah, itu manusia yang produktif dan bermanfaat. Hidupnya itu membawa manfaat. Ya, usia itu tidak menjadi halangan loh. Semangat yang seperti ini sebenarnya adalah semangat dari agama kita, bahwa kita dari hidup kita ini sampai kita nanti mati, kita ingin menjadi orang yang bermanfaat. Kalau di pedesaan banyak yang kayak gitu, punya cucu, ibunya, bapaknya si cucu tadi itu biasanya di TKI, jadi TKW ke luar negeri atau merantau ke kota-kota besar. Yang merawat anak cucunya siapa? Simbah gitu. Makanya wajar kalau anak-anaknya itu nakal, ya dong. Oh, dia kan tidak mikir bagaimana caranya. Yang penting dia dikasih makan, saatnya makan, disuruh sekolah, saatnya sekolah. Tidak seperti halnya ibu dan ayah yang mendidik anak gitu. Pokoknya tahunya sudah duit, tahunya pokoknya makan. Karena dia gak akan memikirkan bagaimana cara mendidik anaknya dengan baik, cucunya dengan baik. Ya. Nah, jadi cara yang ketiga ini Ibu, mari kita jadikan bersama-sama. Jadilah kita orang yang produktif, ya. Produktif itu kita memproduksi pekerjaan, tidak hanya menjadi orang yang konsumtif, hanya makan aja yang kita pikirkan, tidak mau kerja gitu, dan tidak mau melakukan sesuatu, dan kita tidak membawa manfaat. Saya yakin ibu-ibu ini tidak akan mau menjadi beban bagi anak-anaknya, iya kan? Saya yakin, saya tidak akan membebani kalian kalau saya punya pensiunan, enggak, saya makan dari pensiunan kak saya. Saya tidak akan ingin menjadikan kak saya ini menjadi beban yang berat bagi kalian. Karena anak sekarang juga banyak juga pikiran-pikiran yang nggak bagus. Punya ibu bapak udah tua, taruh aja di panti jompo, gitu ya. Harus bilang jangan lah ya. Masa kita sudah dibesarkan oleh orang tua kita sampai seperti ini, begitu kita sudah sukses, lalu merasa tidak berguna, lalu diantarkan ke panti jompo. Itu jangan. Jadi kalau ada anak-anak yang seperti itu bukan anak soleh. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi ayat ini mengatakan jangan kita tuh menjatuhkan diri kita dalam kebinasaan, karena sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadikanlah hidup kita itu bermanfaat, jadikanlah hidup kita itu berguna, jadikanlah hidup kita itu menghasilkan sesuatu. Jangan menjadi masalah bagi orang lain.
Nah, kenapa? Karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang-orang yang produktif itu, ibu, orang-orang yang bermanfaat itu adalah orang-orang sesungguhnya orang yang berbuat kebaikan. Jadi apa yang dia lakukan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Dan kita tentu tidak ingin menjadi penyakit bagi orang lain, kita tidak ingin menjadi masalah bagi orang lain, tetapi kita ingin menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Yang terakhir, yang keempat, cara menjadi hidup kita berguna, agar hidup kita berguna, yaitu hidup berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hidup kita ini kalau berguna itu landasannya itu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran itu apa ya? Pedoman hidup kita. Al-Quran kita tahu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu adalah Al-Furqan, pembeda yang baik dan yang buruk, ya. Al-Quran itu adalah Al-Bayyinat, yang memberi kejelasan. Ini boleh kita lakukan, ini tidak boleh kita lakukan. Itu semua ada dalam Al-Quran, ya. Kalau kita berpedoman pada Al-Quran, maka kita akan selamat, pasti. Kalau kita berpedoman pada As-Sunnah, ya, sunnah Nabi, kita akan selamat. Karena Nabi mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada kita. Apa yang tidak diajarkan oleh Nabi? Dalam kehidupan kita misalnya, Nabi mengajarkan kita agar rajin bekerja, ya. Dan Rasulullah menunjukkan kepada kita kalau bekerja itu lakukan dengan sungguh-sungguh. Seorang pedagang, maka jadilah seorang pedagang yang jujur, yang amanah. Ketika seorang itu bekerja sebagai kantoran misalnya, jadilah orang yang melaksanakan tugas-tugas kantor itu dengan baik, ya. Ketika ia bekerja sebagai seorang petani, maka jadilah ia seorang petani yang jujur dan petani yang baik. Nabi mengajarkan itu semua kepada kita, ya. Sebagai pedagang, Rasulullah adalah seorang pedagang yang jujur, ya. Di saat sekarang ini kita susah kadang-kadang mencari pedagang yang jujur. Bukan berarti tidak ada, tetapi banyak pedagang yang tidak jujur, ya. Ketika kita melihat orang yang bekerja juga seperti itu, pedagang juga seperti itu, sampai sumpah-sumpah, ini saya modal segini, disumpah gitu. Saya beri kepada sampean harganya segini, murah loh ini. Iya, banyak orang sumpah-sumpah seperti itu. Modal saya segini, sumpah demi Allah itu pakai katanya. Ya, modal saya itu segini loh, saya jual murah ini. Makanya kalau Rasulullah mengatakan kalau dosa banyak itu di pasar itu memang benar, ya. Karena ada pedagang yang banyak bersumpah, di situ ada tukang copet, di situ ada yang menjual barang yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, ya kan? Menjual barang yang sudah tidak layak dikonsumsi oleh orang lain, ya. Nah, itu kan banyak terjadi di dalam kehidupan kita yang seperti itu. Nah, kita tidak akan mau melakukan itu bila kita tidak berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena pedoman kita itu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita diajarkan seperti itu karena dalam Al-Quran ada seperti itu. Lebih mohon maaf, semoga ada manfaatnya buat kita semua dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.